Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4B yang solih solihah. Bertemu lagi pada pagi hari ini dengan mapel IPA. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 dan 3 mata pelajarannya IPA. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan bukunya dan fokus kepada penjelasan. Mari kita mulai. Kita akan belajar mengenai pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga dengan sumber daya alam non-fisik. Apa saja sumber daya alam hayati itu? Sumber daya alam hayati itu adalah hewan dan tumbuhan. Jumlah sumber daya alam hayati memang sangat berlimpah di dunia ini. Tetapi jika tidak bijak memanfaatkannya, maka akan cepat habis dan punah. Nah, siapa yang memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut? Yang memanfaatkannya adalah kita, yaitu manusia. Sebagai manusia, kita harus bijak. Agar apa? Agar sumber daya alam hayati tidak punah dan tetap bisa kita pergunakan sampai waktu yang lama. Nah, di sini ada contoh perusakan sumber daya alam hayati. Apa saja sih contoh perusakan sumber daya alam? Bukan hayati saja ya, ini semuanya. Yang satu, contohnya penangkapan ikan dengan bom. Kenapa dapat merusak? Karena dia akan merusak ekosistem di sekitarnya. Penebangan liar menyebabkan banjir dan longsor. Di lahan-lahan miring, apabila penebangan liar tidak dikontrol, maka akan menyebabkan lahan miring itu menjadi mudah longsor. Kemudian yang ketiga, membuang sampah dan limbah di sungai menyebabkan air tercemar. Apabila air sudah tercemar, maka siapakah yang dirugikan? Yang dirugikan pasti juga manusia, hewan juga. Karena manusia pastinya butuh air untuk minum. Dan hewan juga butuh untuk minum. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk hidup. Apabila air tercemar, maka hewan dan tumbuhan bisa mati. Kalau hewan dan tumbuhan mati, manusia akan kekurangan sumber daya alam yang bisa dikonsumsi. Kemudian nomor 4, penggunaan pestisida berlebihan. Nah, pada tumbuhan, para petani biasa menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Tetapi penggunaan pestisida yang berlebihan akan membuat tanaman rusak. Apabila tanaman rusak, maka petani tidak panen. Ketika tidak panen, manusia juga akan kekurangan sumber daya alam yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya, cara melestarikannya. Nah, gimana sih cara melestarikan sumber daya alam itu? 1. Membuat undang-undang untuk melindungi hewan. 2. Penetapan hutan lindung. 3. Penetapan hutan untuk wisata. 4. Mendirikan taman laut. 5. Ada pemeliharaan in situ. In situ merupakan pemeliharaan makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Contohnya itu suaka margasatwa. Nomor 6. Pemeliharaan secara ex situ. Ex situ itu pemeliharaan makhluk hidup di luar habitat aslinya. Contohnya di kebun binatang dan juga di taman safari. Departemen yang mengelola tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka adalah Departemen Kehutanan. Jadi untuk poin 1-6 ini, departemen yang paling bertanggung jawab di Indonesia adalah Departemen Kehutanan. Nah, kalau untuk kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan? Mudah saja, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak memburu hewan-hewan langka atau menembaki hewan-hewan langka.
kemudian tidak mencemari sungai, kemudian dengan merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan dari pelestarian sumber daya alam itu? Tujuannya yaitu adalah sumber daya alam hayati tidak punah dan tidak cepat habis, karena apabila habis yang dirugikan adalah manusia sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang lingkungan hidup. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan adalah tempat di mana segala kebutuhan makhluk hidup tersedia. Lingkungan itu antara lain terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kita dapat sayur dari mana? Dari lingkungan. Kita dapat hewan, misal ayam dari mana? Ayam tempat tinggalnya di mana? Ya, di sekitar kita. Ya kan? Nah, misal kalau tanah, air, dan udara itu tercemar, maka tadi sudah Bu Ida jelaskan, kalau tercemar hewan akan mati, tumbuhan tidak bisa hidup, yang dirugikan tetap manusia. Kemudian cara melestarikan lingkungan hidup. Nah, tadi sudah Bu Ida jelaskan juga, sebagai masyarakat yang bijak kita harus selalu melestarikan lingkungan. Cara-caranya yaitu dengan contoh nomor 1, menggalakkan kegiatan tanam pohon. Jadi pohon atau kayu merupakan sumber daya alam yang banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Apabila hal itu tidak dibarengi dengan pelestarian pohon atau tanaman, maka jumlah pohon akan berkurang terus-menerus dan tidak ada proses tanam pohon lagi. Apa yang akan terjadi kira-kira? Yang akan terjadi pasti pohon semakin langka, lingkungan jadi panas, jumlah kayu sudah susah sekali didapatkan, dan juga harga kayu jadi semakin mahal. Kemudian membangun terasering pada lahan miring. Terasering itu adalah lanjut, yang ketiga, mengupayakan pengurangan pembuangan gas sisa pembakaran. Jadi kalau tidak begitu perlu membakar sampah, lebih baik tidak usah dibakar, karena hasil pembakaran itu, gasnya itu akan mencemari udara di sekitar. Lanjut, tugasnya untuk hari ini adalah kerjakan penilaian harian halaman 31 dan halaman 100 di LKS tema 3. Jangan lupa tema 3 Romawi 1 sampai 3. Nah, tugasnya agak banyak tapi tidak perlu diupload. Tidak perlu diupload ya. Halaman 31 dan 100 untuk IPA, mapel IPA Romawi 1 sampai 3. Oke, sekian penjelasan dari Bu Ida. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan teliti walaupun memang tidak perlu diupload. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.